Ya, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Ya, hari ini sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Wahyu deh. Pimpin doanya yuk. Jadi pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepada Tuhan. Ya, terima kasih kepada Wahyu atas pimpinan doanya. Hari ini kita bertemu lagi di bentar ya. Ya. Bentar ya. Suara Bapak kedengaran nggak? Aman ya? Ya, hari ini sesuai janji Bapak, hari ini kita akan praktik pembacaan autobiografi yang sudah kalian buat ya. Ya, tugasnya sudah selesai belum semuanya? Semuanya sudah selesai belum? Ya, hari ini kita praktek ya. Ini sudah Bapak cek nih. Tugasnya ada beberapa yang belum Bapak harapkan kalian untuk mengerjakan secepatnya tugasnya. Hari ini sesuai janjinya ada yang ingin menyerahkan diri ya, bukan menyerahkan diri ya. Dengan kemauan sendiri untuk menceritakan hasil kerjanya nih, autobiografinya. Silahkan. Hari ini kita tidak ada materi, tapi kita ingin mendengarkan hasil dari pekerjaan kalian. Ada yang berminat? Ada yang berminat? Siapa yang berminat untuk menceritakan hasil kerjanya? Ya, silakan. Siapa yang berminat? Silakan. Ayo, sebelum Bapak tunjuk, hari ini kita tidak ada materi karena hari ini kita ingin mendengarkan hasil dari kerja kalian. Siapa yang ingin menceritakan? Kalau yang berani, ada nilai tambahannya. Siapa? Wahyu. Ya, silahkan yuk kalau mau menceritakan hasil kerjanya. Kepada yang lain, mohon untuk mendengarkan ya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Wahyu yang sudah memberikan ceritanya kepada teman-teman sekalian. Jika kita lihat tadi kan ceritanya Wahyu ini kan ya strukturnya itu sama seperti struktur autobiografi pada umumnya. Pada bagian awal itu ada yang namanya orientasi. Di sini Wahyu tadi mengenalkan tentang kehidupan Wahyu di masa lampau. Nah, namanya Wahyu, kemudian pokoknya daftar riwayat hidupnya Wahyu. Nah, kemudian di bagian kedua ada isi. Nah, tadi Wahyu menjelaskan bahwa di dalam isinya tuh dia pernah memberikan beberapa prestasi seperti ini menurut Wahyu dia dengan masuk di SMP SD tadi ya, SDN 1 Kandangan ya itu sudah membuat Wahyu sangat bangga. Kemudian lanjut lagi ketika Wahyu SMP. Nah, dia berhasil meningkatkan nilainya, meningkatkan rankingnya dari ranking 5 menjadi ranking 1. Kemudian Wahyu juga mengikuti beberapa lomba seperti lomba sepeda dan membawa Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi juara 2 di provinsi ya. Nah, di situ kan kita bisa lihat nih, Wahyu memberikan motivasi dari ceritanya itu. Cerita yang dibuat oleh Wahyu itu memberikan motivasi bahwa jangan takut untuk gagal, karena ketika kita bekerja keras maka kita akan mendapatkan hasilnya. Sampai di sekarang Wahyu pun tetap ingin meningkatkan kualitas dirinya yang lebih baik lagi. Makanya dia bergabung di SMK Telkom. Mungkin Wahyu ingin lebih mengembangkan skillnya Wahyu ya. Kalau yang Bapak tangkap tadi dari autobiografinya Wahyu. Nah, jadi Wahyu ini dia bercerita bahwa orang tuanya tadi itu merantau dari Sumatera Barat ya, di Padang. Ya, merantau untuk memperbaiki hidupnya di tengah kehidupan yang seperti itu. Akhirnya Wahyu bisa sukses lah di Kalimantan. Ada motivasinya, jangan takut mencoba selama kalian berani mencoba. Nah, seperti itu. Bagus Wahyu. Mungkin ada pesannya Wahyu dari autobiografi yang kamu sampaikan tadi kepada teman-teman. Motivasi apa yang ingin disampaikan? Apa yuk kira-kira yuk? Nah, terima kasih yuk. Jadi Wahyu itu memberikan motivasi berupa bahwa selalu ingat perjuangan orang tua nih dalam melakukan setiap kegiatan. Nah, dari situ kita lihat bahwa semangat Wahyu ini terbentuk dari perjuangan orang tuanya. Dia melihat bahwa orang tuanya sudah bekerja keras untuk Wahyu, jadinya Wahyu ingin lebih bersemangat lagi dalam melakukan setiap aktivitas. Kemudian Wahyu berkata jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan yang dibuat itu adalah suatu pelajaran yang kita buat untuk kesuksesan nanti. Nah, terima kasih Wahyu. Ada lagi nggak yang mau menceritakan autobiografinya? Ada yang mau nggak? Yang perempuan kita hari ini sharing tentang kehidupan. Silakan. Silakan yang perempuan. Atau yang laki-laki boleh. Silakan. Wahyu sudah mencoba tadi dan hasilnya bagus. Apa nih, Aura Putri Indonesiana mau? Aura. Silakan, siapa yang mau?
Tadi Wahyu kelas C ya, yuk. Berarti kita sistemnya perwakilan dari satu kelas. Ini Bapak cek dulu ya. Silakan untuk yang kelas A siap-siap, ini Bapak panggil nih, namanya Acak. Kalian tinggal menceritakan autobiografinya. Bentar ya, Bapak cek dulu. Silakan kepada Nur Maulidina dari kelas 10A TJA. Silakan Nur Maulidina. Ada nggak ini orangnya? Silakan. Hah? Oh, tidak apa-apa, yang penting suaranya. Silakan Nur Maulidina. Untuk menceritakan autobiografinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Nur Maulidina ya, sudah berani untuk menceritakan autobiografinya. Nah, di sini diceritakan bahwa Nur Maulidina ini anak kedua dari dua bersaudara di bagian orientasinya. Kemudian menceritakan tentang orang tuanya. Kemudian sejak kecil Nur Maulidina ini mengajarkan agar selalu, orang tuanya mengajarkan agar selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Nah, sejak kecil ini jadi si Nur Maulidina ini diajarin oleh orang tuanya untuk mandiri ya. Artinya ketika dia memiliki keinginan, dia harus memiliki suatu usaha. Ada usahanya nih di balik keinginannya itu. Jadi tidak hanya sekedar kita meminta kepada orang tua. Nah, jadi Nur Maulidina ini sejak kecil sudah ditanamkan hal seperti itu. Nah, kemudian lanjut kepada bagian isinya nih. Nah, di sini dia menceritakan bahwa sejak pada umur 5 tahun memasuki TK, kemudian lanjut lagi ke SMP, SDN 1 Barabai, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTSN 2 Hulu Sungai Tengah. Setelah lulus MTS, dia melanjutkan sekolah di SMK Telkom. Nah, ini juga suatu peristiwa penting nih, peristiwa di bidang akademiknya. Nah, di sini yang menarik dari ceritanya Nur Maulidina bahwa dia sejak MTS itu sudah sering berjualan online nih. Jadi dia itu berusaha untuk berjualan online, menjual apa saja yang ingin dia jual nih. Jadi di kala di MTS itu dia sudah memiliki jiwa wirausaha nih. Nah, ketika dia menjual barang itu, respon dari teman-temannya itu pun juga baik nih, suka dengan apa yang dijual oleh Nur Maulidina. Nah, semenjak itulah jiwa dari Bapak lihat nih motivasinya setelah dia berjualan online ini, dia berhasil meningkatkan jiwa wirausahanya. Jadi mungkin dari sekarang dia masih berjualan ya, kita tidak tahu ya. Mungkin Nur Maulidina sekarang masih jualan online nggak? Masih ya. Nah, jadi sampai sekarang dia tekuni nih bidang tersebut, karena dari kecil si Nur Maulidina sudah ditanamkan bahwa jika memiliki keinginan itu harus memiliki suatu perjuangan atau usaha. Nah, kemudian di bagian kesimpulan, Nur Maulidina ini dia bermimpi untuk bekerja di tempat yang dia inginkan. Kemudian lebih melebarkan usahanya di bidang online. Nah, jadinya Nur Maulidina ini memiliki cita-cita nih. Selain dia ingin bekerja, dia juga sambil ingin berwirausaha. Ini motivasi yang bagus nih. Jadi yang Bapak tangkap itu si Nur Maulidina ini tetap belajar, namun diselingi dengan dia ingin memiliki bakatnya untuk berwirausaha. Silakan Nur Maulidina, ada yang ingin disampaikan tentang motivasi dari autobiografi kamu? Ya, terima kasih Nur Maulidina. Jadi dari pemaparan yang Bapak tangkap ini dari autobiografinya ini, dia itu memberikan motivasi bahwa selain usaha itu berbentuk usaha nyata, tapi harus diselingi dengan doa. Jadi antara dunia dan akhirat itu seimbang. Terima kasih Nur Maulidina. Lanjut ke kelas B. Siap-siap perwakilan dari kelas B. Silakan Alfa Jonathan Hertanto. Ada nggak Alfa Jonathan Hertanto?
Ada nggak nih? Ya kalau nggak ada si Jopian aja. Jopian Dwi Arya Wibowo. Silakan Jopian. Silakan Jopian. Mana ini Jopian? Jopian? Kalau Jopian tidak menjawab, si Hidrapil aja. Silakan Hidrapil. Hidrapil. Mic-nya bug. Silakan Alif Alparizi. Mana Alif Alparizi? Silakan Alif. Mana Alif Alparizi? Nggak ada ya Alif Alparizi ya? Muhammad Ilham Fajar. Muhammad Ilham Fajar. Silakan Ham. Ya, terima kasih Ilham Fajar. Jadi yang Bapak tangkap dari cerita autobiografi Ilham Fajar tadi bahwa sama seperti autobiografi pada umumnya, di bagian awal tuh ada orientasi yang menceritakan tentang kehidupan di masa lampau nih. Kemudian pada saat usia 6 tahun nih lanjut ke bagian peristiwa pentingnya. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya jelas nggak? Jelas ya? Jadi ketika Ilham ini, Fajar ini usia 6 tahun itu mulai bersekolah di SDN 2
Jambu Muara TW. Kemudian selepas lulus SD pindah ke Banjarbaru dan melanjutkan pendidikan di SMP 3 Banjarbaru nih. Nah, jadi Fajar ini peristiwa pentingnya itu adalah dia berpindah tempat tinggal dari Muara TW ke Banjarbaru. Ini bagus ini ceritanya. Kemudian ketika menginjak SMP, si Fajar ini dia sudah memiliki minat terhadap yang namanya paskibraka. Nah, jadi pada saat SMP itu si Fajar ini dia meningkatkan kemampuannya itu dengan mengikuti paskibraka, dan baiknya lagi karena dia berhasil menjuarai beberapa lomba tingkat kota dan terbaik se-Kalimantan berkali-kali. Nah, jadi prestasi Ilham ini dalam dunia paskibraka ini cukup banyak ya. Nah, kemudian di bagian kesimpulannya nih, dia menceritakan bahwa dia masih bersekolah di SMK Telkom kelas 10 saat ini dan ingin berminat untuk melanjutkan paskibrakanya di SMK Telkom. Kemudian juga dia menyampaikan bahwa di dalam autobiografinya dia ingin bercita-cita menjadi paskibraka nasional. Nah, sebuah impian dari Ilham Fajar yang suatu saat akan tercapai. Amin. Jadi itu isi dari autobiografi Ilham Fajar. Silakan Ilham Fajar untuk menyampaikan motivasinya. Silakan. Silakan Ilham Fajar. Ya, jadi Ilham tuh jangan pernah berhenti berharap, karena katanya Ilham, jika berharap itu suatu saat akan tercapai. Jadi kalian tuh jangan takut untuk berharap pada sesuatu hal, asalkan harapan dari kalian itu sanggup kalian kerjakan. Jadi yang bisa diambil dari autobiografinya Fajar tadi seperti itu. Terima kasih Fajar, kita lanjut ke kelas D. Silakan pada Aura Putri Indonesiana untuk menceritakan autobiografinya. Silakan. Silakan Aura Putri Indonesiana. Silakan. Kalau tidak ada Furqon Maulidi. Silakan Furqon Maulidi. Silakan Furqon.
Silakan kepada Purkon. Tenang, bagi yang berani ada nilai tambahannya. Silakan kalau sudah jaringannya bagus, Aura Putri Indonesiana, untuk menceritakan kisahnya. Tidak masalah. Silakan. Ya, terima kasih Aura Putri Indonesiana. Nah, itu bisa kita lihat itu. Dari cerita yang disampaikan oleh Aura itu sama seperti yang dibacakan oleh teman-teman yang lain tadi. Di bagian awal tuh ada pengenalan tentang siapa yang mau diceritakan. Kemudian masuk ke bagian peristiwa penting. Di sini diceritakan bahwa si Aura ini sejak kecil ini diajari oleh orang tuanya untuk selalu rajin beribadah, berbuat baik, dan bersikap jujur. Nah, kemudian ketika berumur 5 tahun mulai bersekolah di SDN 4 Guntung Manggis. Dulu namanya SDN 1 Guntung Payung. Kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 8 Banjarbaru, dan setelah lulus kemudian masuk ke SMK Telkom Banjarbaru. Nah, di sini Aura menceritakan bahwa dirinya itu menyukai pramuka. Jadi dia itu menceritakan bahwa dia itu sering mengikuti kegiatan pramuka. Ada event-event pramuka, dia mengikutinya. Dan kemudian di sini yang uniknya dia memberikan sebuah pepatah. Dia itu seperti tunas, akan tumbuh di mana saja. Nah, ini menarik itu. Jadi dia ini orangnya adalah senang berkomunikasi, bisa membaur dengan orang-orang baru. Jadi itulah kelebihan dari Aura, itu motivasi yang sangat bagus itu. Aura mengatakan bahwa dirinya itu seperti tunas karena dia memiliki kepandaian dalam berkomunikasi. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa dia itu lebih suka menonton daripada membaca buku. Nah, berarti dia itu lebih senang memotivasinya tuh dari dia tuh lebih senang melihat ketimbang kita harus membaca suatu situasi. Nah,
di situ nih uniknya, karena aura ini memberikan motivasinya itu berupa bahwa dia tuh seperti tunas tadi itu sudah bagus, itu sangat bagus, itu memberikan sebuah pepatah bahwa dalam hidup itu kita harus pandai berkomunikasi dengan orang banyak walaupun di lingkungan yang baru. Nah, itu motivasi yang bisa Bapak lihat dari autobiografi yang dibacakan oleh Aura Putri Indonesiana. Kemudian Aura, apa yang ingin disampaikan sebagai motivasi kepada teman-teman Aura? Silakan. Mendukung satu sama lain. Jadi mungkin menurut si Aura ini, kita tuh sebagai manusia itu harus bisa saling mendukung apa yang dikerjakan sama teman kita nih, misalnya atau kelompok kita ini. Jangan kita hanya bisa mengkritik, tapi tetap harus selalu mendukung nih apa yang diperbuat, selama yang diperbuatnya itu adalah suatu kebaikan bagi bersama. Nah, itu menurut Bapak itu yang mau disampaikan oleh Aura. Ya, terima kasih Aura atas pembacaan autobiografinya. Lanjut lagi ke kelas E. Bapak minta Violita Reviana Wijaya. Violita. Ya, silakan Violita. Silakan Violita, ini ceritanya cukup menarik nih. Violita Reviana Wijaya. Gak apa-apa. Boleh. Ya, terima kasih Pio. Jadi dari ceritanya Pio ini ya sama semuanya, kalau yang namanya autobiografi sama seperti pada umumnya nih. Menjelaskan di bagian orientasinya tentang kehidupannya di masa lampau. Kemudian setelah itu dia menceritakan tentang, di bagian isinya tentang pendidikannya nih. Dia ketika 6 tahun itu masuk ke sekolah di SD Sanjaya. Nah, ketika dia bersekolah di Sanjaya itu dia banyak mendapatkan prestasi-prestasi akademik ya di sekolah ya. Dia tuh, si Pio ini tadi menceritakan bahwa dari SD hingga SMP itu di Sanjaya. Nah, jadi selama dia bersekolah di situ dia tidak pernah lepas dari yang namanya ranking 5 besar nih. Nah, di situ dia banyak memiliki keterampilan nih, mencoba hal-hal baru pada saat sekolah, seperti membuat tas dari tali kur, merajut, dan masih banyak lagi nih. Jadi
kemampuannya itu diasah di sana nih. Ketika dia ingin menjelaskan bahwa di sana itu dia tuh mengasah kemampuannya. Nah, kemudian setelah itu lulus dari SMP, dia masuk ke SMK Telkom Banjarbaru. Nah, di situ dia masuk ke jurusan RPL. Nah, di situ dia masuk jurusan rekayasa perangkat lunak nih. Kemudian dia memiliki cita-cita atau impian bahwa dia ingin masuk ke Universitas Bina Nusantara. Kamu ini adiknya si Renat ya? Oh ya, pantas ya, Bapak tahu ya. Ya jadi dulu ya kisahnya ya, si Pio ini ingin sepertinya mengikuti jejak kakaknya di Universitas Bina Nusantara. Bagus dari ceritanya Pio ini, menarik karena ceritanya ini singkat, padat dan jelas, tapi isinya itu sangat baik. Silahkan Pio untuk menyampaikan motivasinya kepada teman-teman. Silakan Pio. Oh, jadi menurut si Pio tidak ada salahnya mencoba berbagai banyak bidang ya. Jadi kan kita bisa observasi nih, kira-kira bakat kita itu ada di mana. Begitu ya Pio, kira-kira. Jadi Pio itu memberikan motivasi bahwa kita ini jangan takut mencoba nih. Kita mencoba banyak kebisaan tuh tidak masalah. Kan suatu saat nanti kita terlihat bahwa bakat kita itu ada di sini misalkan. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih Pio atas pembacaannya. Silahkan lanjut ke kelas 10G. 10G. 10G ada yang mau membacakan? Yang laki-laki. Silakan 10G. Silakan 10G. Silakan Fasihul Lisan. Silakan Fasihul Lisan. Silakan Fasihul Lisan. Kalau tidak ada, ya ada. Yaudah silakan San. Ya, terima kasih Pasih. Nah, jadi Pasih ini tadi bercerita tentang autobiografi dirinya nih. Menarik, cukup menarik karena ada suatu kejadian yang membuat dia itu semakin berminat dengan suatu hobi. Nah, jadi di sini Fasihul Lisan itu ya sama lah semuanya, orientasinya menceritakan.
Nah, di sini di bagian isinya nih dia menjelaskan bahwa sejak kecil saya bercita-cita ingin menjadi pemain basket hebat yang bisa membawa nama Indonesia di kancah dunia dan membagikan orang tua. Nah, peristiwa penting itu seperti itu. Nah, jadi peristiwa penting itu dia dari kecil itu sudah memiliki cita-cita. Dia ingin menjadi pemain basket yang membawa nama Indonesia di kancah dunia dan membuat orang tua bangga. Nah, bagus itu, sudah bagus dari kecil memiliki cita-cita. Nah, pada saat kelas 6 SD nih, Pak Asih ini dibelikan oleh ayahnya bola basket dan bapaknya sendiri yang mengajarinya cara bermain basket. Nah, berarti karena memang dari orang tuanya juga mau mengikuti kemauan anak bahwa ingin menjadi pemain basket. Nah, di sini yang diceritakan Pak Asih adalah pertama kali yang mengubah hidupnya bahwa dia ingin fokus ke basket itu adalah ketika 17 Agustus ada lomba basket. Nah, di situ dia terpilih untuk bermain. Nah, itu diceritakan bahwa itu pertama kalinya saya mengikuti perlombaan basket yang nyata, tidak hanya sekedar cuma main biasa. Jadi perlombaan basket dan berhasil masuk babak semifinal. Nah, jadi dia tuh yang mengubah hidupnya tuh bahwa dia harus fokus ke basket itu pada saat 17 Agustus tuh dia mengikuti lomba dan berhasil masuk semifinal. Walaupun si Pasih ini kalah ya di semifinal, tapi dia itu bangga bisa memuaskan minat bakatnya kepada basket. Jadi pada saat itu yang membuat dia itu bercita-cita menjadi lebih lagi bercita-cita menjadi pemain basket. Nah, jadi dia tuh bilang bahwa itu adalah pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Dia berhasil menjadi juara 3. Nah, menjadi juara 3. Juara 3, juara 1, juara 3. Jadi juara 3 ya, lumayan juara 3, masuk 3 besar. Jadi si Pasih Ulisani dalam autobiografinya itu berkata bahwa sejak kecil itu lebih baik kalian tanamkan ingin menjadi apa nih, sesuai dengan kemauan kalian. Jadi kalian harus memikirkan cita-cita itu dari awal. Kalian ingin menjadi seperti apa agar nanti ketika kalian dewasa itu hidup kalian itu terarah. Nah, seperti itu. Silakan Pasih berikan motivasi kepada teman-temannya. Silakan Pasih. Katanya Pasih tetap latihan yang giat dan lakukan yang terbaik. Jadi jika ingin memberikan yang terbaik, maka kalian harus diimbangi dengan latihan yang giat. Karena tanpa latihan, kalau hanya mengandalkan hanya bakat, itu bakat kalian tidak akan meningkat. Ya, karena ini waktunya sudah 12.11, mungkin untuk kelas F nanti Bapak akhiri, atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi kemungkinan nanti misalnya minggu depan itu atau pertemuan yang akan datang tuh kita melaksanakan penilaian tengah semester ya. Dan yang Bapak masukkan itu adalah soalnya itu adalah debat dan geografi. Jadi masih 2. Jadi kalian pelajari aja debat dan geografi. Nanti akan Bapak kasihkan fisiknya kepada ketua kelas kalian. Ya, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.